Halo semuanya, hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan ulang dan menganalisis isi video yang bersumber dari YouTube yang berjudul Nvidia memilih Johor Malaysia 72 triliun melayang, kenapa bukan Indonesia? Video ini membahas kenapa proyek raksasa sebesar 72 triliun rupiah justru dibangun di Malaysia, bukan di Indonesia. Ini menjadi sorotan karena Indonesia ikut bersaing tetapi tidak terpilih. Hal ini juga mengundang banyak pertanyaan dari publik. Kenapa negara sebesar Indonesia kalah bersaing dan apa penyebab utamanya? Video ini menjelaskan bahwa Nvidia memilih Malaysia Johor sebagai pusat teknologi baru mereka. Proyek ini berkaitan dengan pengembangan AI, teknologi informasi, dan teknologi canggih-canggih lainnya. Johor dipilih setelah evaluasi panjang dari sisi kesiapan teknis dan stabilitas negara. Alasan pertama adalah infrastruktur Malaysia lebih siap, listrik stabil, internet cepat, dan fasilitas data center yang sudah matang. Kedua, regulasi investasi Malaysia lebih sederhana. Sistem layanan satu pintu membuat proses izin lebih cepat dan jelas. Tapi, birokrasi berlapis seperti di Indonesia. Ketiga, Malaysia sudah punya pengalaman panjang di industri semikonduktor. Banyak perusahaan global yang sudah lebih dulu beroperasi di sana. Jadi ekosistemnya sudah terbentuk. Dampak bagi Indonesia jika proyek sebesar itu tidak jadi masuk ke Indonesia. Dampaknya cukup besar. Kita kehilangan kesempatan lapangan kerja berketerampilan tinggi dan kesempatan menjadi pusat pengembangan AI di kawasan Asia Tenggara. Contoh nyata dari kondisi ini adalah penundaan pembangunan beberapa pusat data di Indonesia karena keterbatasan pasokan listrik dan proses izin penggunaan lahan. Akibatnya, beberapa perusahaan teknologi memilih memindahkan rencana investasinya ke negara tetangga yang lebih siap secara infrastruktur dan perizinan. Kendala utama Indonesia adalah perizinan yang lambat, investor global tidak bisa menunggu proses yang panjang dan sering berubah-ubah. Kebijakan nasional yang berubah-ubah juga membuat perusahaan ragu untuk berinvestasi jangka panjang. Infrastruktur digital di Indonesia itu belum rata, sedangkan industri-industri seperti AI itu membutuhkan stabilitas nasional, bukan hanya di kota besar saja. Kesimpulannya, Malaysia tampil sebagai negara yang lebih siap secara teknis dan administratif. Ini bukan soal negara mana yang lebih besar, tapi siapa yang siap menjabat teknologi masa depan. Dari sisi ekonomi, investasinya bernilai puluhan triliun. Indonesia kehilangan potensi pemasukan dan aktivitas ekonomi baru. Dari sisi reputasi, Indonesia terlihat kurang kompetitif di mata investor global. Dan ini bisa mempengaruhi investasi lain di masa depan. Untuk memperbaiki situasi, Indonesia memerlukan proses perizinan bisnis yang cepat. Selain itu, diperlukannya pembangunan infrastruktur digital yang kuat dan aman. Konsistensi kebijakan juga penting supaya investor merasa aman untuk investasi jangka panjang. Indonesia bisa belajar dari Malaysia yang cepat, konsisten, dan fokus mendukung industri teknologi. Jika Indonesia memperbaiki perizinan, infrastruktur, dan kepastian kebijakan, Indonesia bisa menarik investasi besar di masa depan. Kesimpulannya, keputusan Nvidia memilih Malaysia menunjukkan kompetisi antar negara sangat ketat. Indonesia punya potensi besar itu, tetapi masih membutuhkan percepatan dan perbaikan sistem.